Kita mulai live malam hari ini. Udah siap belajar semuanya? Lipstiknya kena gigi tadi ya. Rapiin dikit viewnya. Halo yang di TokTok, yang di YT semuanya, apa kabar? Meluncur ke Igoy ada chartnya guys. Hari ini IHSG-nya turun model kayak gini. Aku ngelihatnya sih sebenarnya ini tanda-tanda dia sudah mulai masuk ke masa uptrend loh. Turunnya ini sementara atau normal aja gitu. Jadi yang menyebabkan IHSG naik beberapa hari kemarin itu kan karena FTSE nggak nurunin Indonesia ke frontier market, terus kemudian jadi naik ya kan. Nah yang naik ini yang bikin naik saham-saham konglo. Nah konglo macam-macam, ada konglo PP, ada konglo Bakri, ada konglo Hapsoro, banyak lah. Terus kemudian dari tanggal 15 April sampai hari ini, jadi efektif 5 hari perdagangan ini turunnya sebenarnya sangat normal sekali. Nah hari ini market IHSG-nya tuh merah. Sebenarnya kalian nggak usah pusing ya, IHSG hari ini tuh merah. Kenapa? Yang pertama karena saham brand. Jadi MSCI memberikan satu pengumuman ya, nanti saya akan bahas secara lebih detail, yang membuat saham brand hari ini turun 9,47% dan M-Trade gak ada saham ini. Jadi kalau kalian nanya mesti diapain saham ini, kemarin udah dikasih tahu pas naik-naik gunakan untuk mengurangi posisi gitu kan ya. Nah terus kemudian selain brand kemudian ada DSSA. DSSA ya hari ini juga turun sangat signifikan. Dua saham ini masuk ke HSC. Jadi bentar ya guys. Jadi dua saham ini masuk ke HSC ya, please avoid aja gitu. Avoid aja dulu. Hindari dulu ya. Terus kemudian yang bikin turun hari ini juga ada saham BBRI. BBRI-nya ini normal aja turunnya, karena yang bikin turun IHSG salah satunya BRI karena dia pembagian dividen kemarin ada come-date, penghitungan dividen, terus kemudian dia hari ini ex-date, jadi wajar sekali turun di sini. Dan kemarin kita juga sudah perkirakan, kebetulan coretan saya hilang, turun sekitar 4 atau 5%-an, sangat wajar sekali karena kemarin dividen yield-nya sekitar 6%-an ya, jadi turun sekitar 6% juga deh gitu. Ini sangat normal sekali. Jadi kalian nggak usah pusing IHSG sih. Sebenarnya aku nggak pusing sama IHSG kalau aku trading. Yang aku lihat itu saham-sahamku gitu. Kalau kalian mau lihat kompasnya market Indonesia itu sebenarnya saham perbankan. Nah 4 perbankan besar yang menjadi kompas di sini. Contohnya ada saham BCA. BCA yang kalau kalian perhatikan secara monthly chart ya ini udah diskon banget, dan secara valuasi itu sebenarnya sudah di standar deviasi -3 dari rata-rata 5 tahun ya. Dan BCA ini sampai ke level 6.500-an beberapa hari kemarin, bahkan sampai mencapai level terendahnya itu di 6.450 gitu. Jadi sempat di 6375 pada 2 Januari 2026. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini ini memang udah murah banget dan angkanya seperti tahun 2021 kemarin. Ya BCA seperti tahun 2021. Cuman pas dari tahun 2020, dari 2020 dari pandemi sampai puncaknya di 2024, BCA tuh naik 126%. Maka dari itu banyak yang bertanya, strategi investasi gimana sih, masa kayak Warren Buffett buy and hold forever? Ternyata agak kurang cocok ya dengan investor retail. Investor retail tuh maunya bungkus cuan. Jadi sebenarnya tuh kalian tuh mindsetnya trader juga sih, meskipun katanya mau investasi. Kita bukan kalian ya, kita semua tuh mindsetnya sebenarnya masih mindset trader. Kalau nggak bisa buy and hold forever. Kalau Warren Buffett buy and hold forever itu selama perusahaan masih bagus, dia masih tetap akan hold terus.
biasanya dia jual kalau udah ada perubahan, misalkan dari valuasinya ketinggian dan perusahaan itu jadi jelek gitu ya secara fundamentalnya. Tapi kalau perusahaan itu masih bagus secara fundamental dan dia turun karena faktor eksternal, contohnya kayak saham BCA ini justru malah dia masuk. Nah tapi ini kalau teman-teman yang mindsetnya mau cuan ya, cuan maksudnya nggak mau kena turunan kayak gini, berarti kita sama-sama jujur mindsetnya masih trader untuk seperti ini. Jadi kayak saya juga, saya mengakui saya masih punya mindset seperti itu, nggak bisa murni full kayak Warren Buffett. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di sini ya, kalau kalian perhatikan ini udah naik tinggi sampai 126%. Mungkin yang punya modal 2020 sekarang cuannya sisa 34% aja. Nah, kalau Warren Buffett dia nggak akan sedih, tapi dia malah akan nambah. Memang time horizon investingnya tuh memang beda. Mungkin bukan dia benar-benar very long term ya. Kalau kita investor retail ya investing berapa tahun mau profit taking ya, karena ya time horizonnya nggak begitu panjang. Jadi memang sebenarnya masih trading juga meskipun bertahun-tahun. Judulnya trading tahunan gitu. Jadi teman-teman perhatikan ya, perhatikan. Thank you so much. Siapa ini yang ngomong? Pasti enak sekali. Thank you so much. ID-nya lucu. Thank you so much ya buat apresiasinya. Ya, jadi kalau kalian perhatikan yang di TokTok yang detail, langsung ke IG aku @ellenme_official. Di monthly chartnya BCA itu breakdown metode super trader itu dari 2 Januari kemarin. Ini breakdown dari bulan Januari, breakdown di sini. Ini kalau yang pakai metode super trader combine untuk investing ya, di sini mereka caw gitu ya. Tapi kalau untuk yang benar-benar murni investing kayak Warren Buffett sih nggak jualan, justru malah sekarang beli lagi. Ngomong-ngomong, buat kalian yang mungkin masih nahan saham ini, entah modal 2021, 2020 atau mungkin ada yang beli di 2024, nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang belinya di standar deviasi -2 di 7.300-an ya, saya termasuk yang beli di situ gitu ya, beli di 73-an, 74-an gitu kan ya. Sekarang kan posisinya kalian lagi dalam posisi rugi sebenarnya gitu kan ya. Nah jadi teman-teman yang punya di modal berapapun tenang aja gitu. Saya melihatnya bahwa Indonesia saat ini memang lagi banyak tantangan, banyak perubahan, banyak transformasi dari kebijakan ekonomi yang dulu sangat disiplin sekali fiskalnya, jadi sekarang pro growth. Mungkin sekarang belum kelihatan hasilnya, semoga hasilnya bisa kelihatan tahun depan, dan semoga di tahun 2027 nanti juga bisa recover saham-saham banking ini. Tapi dalam perjalanan sampai 2027 nanti atau akhir tahun 2026 ini sangat banyak sekali tantangan dan ujiannya, salah satunya MSCI yang memberikan pengumuman baru, dan aku akan bahas hari ini, bahas nanti abis ini. Dan juga pastinya tantangan dari review rating dari lembaga pemeringkat global, dimana saat ini mungkin masih bisa ditahan oleh Pak Purbaya, jangan turunin dong, Indonesia bagus begini-begini. Oh oke, yes oke. Nanti S&P Juni mau ke Indonesia itu untuk melihat kondisi Indonesia yang sebenarnya bagaimana. Nah disitulah tantangannya, apakah Indonesia bisa benar-benar membuktikan. Dan kalau memang benar-benar bisa membuktikan, ya Indonesia akan rating peringkat utangnya akan bisa bertahan, dan juga mungkin lebih ke akhir tahun, data akhir tahun nanti kelihatan, akhir tahun mungkin awal tahun 2027 bagaimana defisit APBN Indonesia bisa bertahan di bawah angka 3% atau di atas itu. Pertanyaannya, apakah angka defisit APBN 3% itu bisa diperbesar angkanya, batasnya 3% itu yang bikin siapa gitu kan ya. Jadi apakah saat ini bisa dilebarin angkanya? Bisa jadi dilebarin, bisa saja, karena kebijakan pemerintah sekarang pro growth, dan apakah itu jelek atau tidak mungkin dalam jangka pendek bisa dilihat sebagai satu hal yang negatif, tapi jangka panjangnya kita nggak tahu ya, nanti kita lihat saja. Kalau memang berhasil lebih baik ya pastinya ekonomi Indonesia bisa bertumbuh lebih baik, cuman sekarang kita masih lebih banyak waspadanya dulu kayak gitu ya. Nah ini BCA yang tadi saya cerita, yang mungkin kalian sampai hari ini masih bertanya-tanya. Dan bicara tentang IHSG, tadi saya sudah jelaskan turunnya karena
brand di SSA, dan BRI itu karena ex-date jadi nggak usah pusing. Terus teman-teman, hari ini transaksi di market kembali sepi di angka 16,9 triliun rupiah di pasar reguler, sedangkan pasar negosiasi ada 1 triliun, jadi totalnya sekitar 18 triliun rupiah gitu. Nah terus hari ini asing itu net buy sekitar 243 miliar di pasar reguler, ada saham emas 129 miliar, BNBR 113 miliar. Bentar ya. Terus kemudian saham Indi 67 miliar, Bull 61 miliar, dan UNTR 57 miliar. Sebelum saya bahas tentang MSCI, saya pengen bahas update tentang Amerika Iran dulu yang gak damai-damai, yang malah kembali memasuki fase kritis, ya, dimana Iran itu resmi menolak melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika karena menilai proses saat ini tuh penuh ancaman dan tekanan dan ancaman militer. Ya, jadi di sisi lain Donald Trump juga bilang kecil kemungkinan untuk memperpanjang gencatan senjata 2 minggu yang segera berakhir. Kebanyakan gengsi aja, sebenarnya dia sadar dia tuh juga udah kalah gitu ya. Tapi apa yang dibahas belakangan ini menunjukkan potensi konflik tuh berpotensi makin terbuka gitu. Jadi Trump juga menegaskan Selat Hormuz akan tetap diblokade hingga kesepakatan tercapai. Meskipun sebenarnya yang nutup Selat Hormuz itu juga dari Iran sih, tapi Trump mengakunya ya dia yang ngeblokade gitu. Nah, jadi sebenarnya masih banyak sekali ketidakpastian di sini, dan kita mau lihat bagaimana impactnya ke harga minyak. Teman-teman semuanya yang di Tok yang DT bisa langsung lihat ke IG aku @elma_official. Harga minyaknya masih stagnan, masih slow melo-melo, masih stagnan aja. Jadi kita belum ada action yang gimana untuk saham-saham minyak ini. Dan untuk saham Medco tadi M-Trade cenderung profit taking setelah kita buy beberapa hari yang lalu, review buy beberapa hari yang lalu. Perlu dipahami M-Trade itu berizin penasihat investasi dari OJK dan bukan manajer investasi atau aset management, sehingga kita tidak secara perusahaan tidak beli sahamnya, tapi kita mereview. Nah, kalau secara personal saya pribadi ada trading, dan tim coach juga, tim M-Trade juga ada trading, dan juga itu diaudit oleh OJK setiap tahun kita laporkan ke OJK. Jadi mohon dipahami kalau ada yang nanya M-Trade beli nggak gitu, jadi keterangannya kayak gitu. Semoga bisa dipahami teman-teman semuanya. Oke ya, mari kita lanjutkan juga bagaimana dengan saham Elsa yang saat ini lagi stagnan juga. Elsa ini agak berbeda, dia belum naik ketika kemarin harga minyak naik, jadi ada terbuka peluang kesempatan untuk saham Elsa bisa naik. Dan kemarin juga sebenarnya wait and see kalau saya perhatikan dari FTSE juga. Jadi setelah FTSE itu mengumumkan tidak menurunkan Indonesia ke frontier market, Elsa pun juga naik gitu. Jadi kok kayaknya ada kaitannya juga gitu. Cuman kita masih wait and see juga dengan Elsa. Dan juga bagaimana kabarnya dengan harga saham batubara yang kita perhatikan. Harga saham batubara ini udah turun drastis dan mengalami sedikit pantulan. PTBA menolak turun dengan pattern head and shoulders-nya. Ya, jadi kita masih watch saham PTBA saat ini. Jadi AADI juga masih menolak breakdown meskipun harga komoditas batubaranya breakdown. Jadi kita masih akan watch. Alangkah baiknya kalau AADI-nya ini justru masih bisa terkoreksi sampai 10.100, sehingga kita bisa nge-review mendapatkan di area support yang lebih bagus di sekarang. Sebenarnya stagingnya sudah bukan stage 2, tapi stagingnya dalam jangka pendek itu dia stagingnya tuh udah stage 3, jadi udah ada tanda perlambatan, sebenarnya perlambatan trend, tapi belum breakdown ke downtrend gitu. Terus kemudian selain AADI kita mau melihat saham ITMG. Jadi saham ITMG ini berada di area support saat ini ya. Jadi kalau misalkan nanti harga batubara naik, kita akan watch ketiga saham ini. Jadi terutama ITMG dan PTBA yang ada di support. Tapi AADI ini memang menarik ya, ketika PTBA dan PTBA dan ITMG sudah turun ke supportnya, AADI menolak turun dari support. Dan ini menunjukkan bahwa memang investor institusi sepertinya memang masih suka dengan AADI dengan potensi dividen yang sangat besar, dan katanya sih dividen yieldnya bisa mencapai sekitaran 18% gitu ya. Nah, jadi kita wait and see dulu aja teman-teman ya. Terus kemudian yang menarik lagi
dari sektor CPO yang beberapa hari masih aktif karena sebenarnya karena sentimen dari dalam negeri mau percepat B50 di Juli dan juga biojet fuel gitu ya. Kita melihat harga CPO dunia sudah mulai naik juga dalam jangka pendek. Jadi ada sentimen positif, double sentimen positif untuk CPO, di mana CPO ini kita perhatikan di tanggal 21 April ini udah mulai ada pantulan. Kalau last week itu benar-benar melemah mengikuti harga minyak dunia. Kemarin per hari ini harga CPO sudah mulai naik ya gitu. Dan bahkan untuk harga 22 April Rabu ini sudah mulai keluar juga gitu untuk harga CPO futures-nya, crude palm oil futures. Nah, di sini kita juga melihat untuk saham-saham CPO di Indonesia ini memang agak anomali dari saham CPO mungkin di negara lain karena sentimen dari dalam negeri. Untuk saham di SNY kita masih watch saham ini, jadi masih menarik dengan pattern flag-nya. Terus kemudian kita melihat saham apa ya, SIMP yang justru malah sangat kita tunggu sekali retracement-nya. Hari ini kena di support 820 dan hopefully bisa kena sampai 785. Kalau misalkan nggak kena di 785 juga kita masih akan tetap watch saham SIMP ini. Oke. Ya, jadi kalau misalkan ada retracement lagi dengan volume kecil, it's beautiful. Terus kemudian ada saham TAPG, secara fundamental saya kemarin sudah bahas kinerja keuangannya di full year 2025. Ya, kali ini saya mau membahas secara chartnya aja. TAPG hari ini ada breakout dan berpotensi untuk melanjutkan tren naiknya meskipun chartnya agak-agak divergen, tapi TAPG ini dia menarik gitu. Terus jadi masih menarik. Ali sebentar lagi mau bagi dividen kalau nggak salah hari Jumat nanti. Lupa ingat saya. Jadi Ali ini ada resiko dan dividen yieldnya sekitar 4%-an, ada resiko dia bisa turun 4% setelah come date atau pada saat ex date-nya seperti BRI hari ini. Jadi untuk trading kita wait and see, nunggu pas dia ex date aja sekalian harganya turun gitu. Oke, terus kemudian LSIP yang juga nggak mau turun, kita lagi mau watch, tunggu dia turunnya bagaimana untuk saham LSIP ini. Jadi dia terus mengalami percepatan tren. Kalau sudah di pucuk seperti ini jangan dihajar beli gitu. Jadi sektor CPO masih menarik, beberapa sudah agak di atas, beberapa malah justru ada retracement. Fokus saja pada yang ada retracement gitu. Terus kemudian kita mau bahas tentang MSCI yang membuat harga saham brand hari ini tadi turun ya signifikan gitu. Jadi apa sih pengumuman dari MSCI ini? Jadi MSCI memberikan pengumuman tentang Indonesia ya, jadi review dimundurin gitu untuk Indonesia. MSCI kembali melakukan perubahan atau menunda rebalancing untuk saham Indonesia di Mei 2026, di mana artinya masih nggak ada saham baru yang masuk indeks MSCI Investable Index dan tidak ada yang boleh naik kasta. Ya, tidak ada kenaikan satu saham misalkan dari small cap naik ke standard cap gitu. Terus kemudian juga membekukan peningkatan FIF atau Foreign Inclusion Factor dan number of shares-nya. Nah, MSCI saat ini tuh lagi menilai cakupan, konsistensi, dan juga efektivitas sumber data serta kebijakan reformasi baru dari OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI. Lagi dinilai konsistensinya itu bagaimana. Kenapa ditunda? Karena Indonesia itu lagi rapi-rapi pasar modal, jadi MSCI masih menilai cakupan, konsistensi, dan juga efektivitas dari data serta kebijakan barunya dari Indonesia dalam menentukan free float dan kelayakan investasi atau ini investable atau enggak ya
saham-saham ini secara keseluruhan gitu. Jadi yang dicek itu apa aja? Yang pertama ada perubahan transparansi pemegang saham lebih dari 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci dalam data kepemilikan saham, aturan saham yang kepemilikannya terlalu terkonsentrasi atau HSC, dan rencana free float yang minimum 15%. Nah, selain itu MSCI juga bakalan ngeluarin saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia masuk dalam kerangka HSC ya. Jadi di sini ada DSSA dan juga brand yang keluar ya dari MSCI, makanya turun banget hari ini dan itu sangat normal sekali. Kemudian akan menggunakan data keterbukaan pemegang saham 1% buat menyesuaikan estimasi free float kalau misalkan diperlukan gitu. Tapi untuk sekarang data baru itu belum akan dipakai dulu dalam perhitungan indeks. Mereka masih menunggu proses evaluasi selesai dan ngumpulin masukan dari pelaku pasar. Jadi sebelum benar-benar mengimplementasikannya, jadi masih akan cek dan recheck dulu. Nah, di SSA potensi akan ada outflow 9 triliun rupiah dan brand akan ada outflow 6 triliun rupiah jika keluar dari MSCI. Intinya MSCI itu belum akan menggunakan data baru di Indonesia dalam perhitungan free float dan proses evaluasi indeksnya. Pertanyaannya, kapan bakalan dievaluasi lagi sih Indonesia ini? Jadi ceritanya ini, MSCI itu punya 4 kali jadwal review global per tahun. Yang pertama Februari, Mei semi annual besar, kemudian Agustus dan juga November itu semi annual yang besar juga. Jadi yang gede di Mei dan di November. Untuk di 2026 di 12 Mei 2026 tuh ada announcement dan 1 Juni itu efektif, itu untuk global. Ini berlaku untuk saham keluar masuk global, pembobotan perubahan bobot atau weighting, dan juga size classification kayak large cap, small cap, mid cap naik atau turunnya. Nah, Indonesia saat ini masih ada resiko down weighting atau perubahan bobot yang lebih kecil. Indonesia ini special case, tidak seperti negara lain, jadi agak di luar jadwal normal. Yang terjadi sekarang kan MSCI itu enggak menjalankan rebalancing normal untuk Indonesia. Yang kedua, semua perubahannya dibekukan atau di-freeze dan mereka masuk ke market accessibility review atau review khusus, di mana update terbarunya MSCI ini menunda keputusan untuk Indonesia dari Mei ke Juni 2026. Jadi akan ada update lanjutan di review Juni. Artinya Mei 2026 itu bukan final decision untuk Indonesia. Gitu ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama skenario normal di 12 Mei 2026, tapi saat ini untuk saham biasa rebalancing tuh. Jadi untuk negara lain yang skenario B yang realistik sekarang, skenario kedua itu bisa keluar atau terpisah sebelum Mei bisa downweight ya, bisa downweight juga Indonesia. Dan ini terkait country level issue atau accessibility pasar. Jadi downweight freeze adjustment bisa diumumkan kapan saja, tidak harus menunggu Mei. Pengumumannya katanya di Juni, tapi MSCI bisa mengumumkan downweight freeze adjustment itu kapan saja. Dan ini yang menjadi satu hal yang kita harus sangat antisipasi terkait dengan saham Konglo. Jadi kalau misalkan kemarin di workshop ada yang nanya, kenapa sih nggak beli saham PP, terkait saham PP gitu ya? Kan udah tahu, nanti saya kasih lihat beberapa chartnya. Memang sekarang chartnya kelihatan normal retracement dan potensi naik ini di luar brand. Nah, kenapa? Karena kita sedang berhati-hati melihat kondisi ini. Ya kan, yang masuk ke HSC itu mungkin cuma 10 atau berapa saham kemarin ya, sedikit. Jadi dari bursa sendiri sekarang juga mungkin lagi cek dan dicek rapi-rapi gitu. Kita masih nunggu kabar berikutnya bagaimana gitu. Nah, terus jadi ada brand yang masuk ke HSC, kami itu maksudnya M-Trade masih berhati-hati dengan saham-saham di grup ini, bukan sentimen, tapi kita berhati-hati karena ada resiko
governance seperti ini, tata kelola dan yang lagi diperhatikan oleh MSCI, IDX dan OJK. Jadi di grup ini kita lagi masih berhati-hati meskipun kita nggak sentimen. Nanti kalau kondisinya sudah bagus kita akan watch lagi. Kalau chartnya oke pun kita akan masuk ya. Jadi kita akan tradingkan. Sementara itu untuk grup yang lain, contohnya ada grup Bakri, grup Hapsoro, kita ada trading. Ada jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang position sizingnya cuma 5%, ada yang 10%. Jadi secara exposure, total exposure untuk trading itu masih belum tinggi gitu ya. Jadi masih nggak terlalu besar. Oke, terus kemudian jadi ini menjawab pertanyaan. Jadi beberapa pertanyaan besar sudah terjawab di live aku malam hari ini. Yang pertama pertanyaan tentang apa kabar saham Big Bank, lagi-lagi itu setiap hari pasti ditanyakan. Bagaimana dengan long term investor? Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan MSCI? Kabarnya ke market Indonesia, efeknya apa? Kita masih terus berhati-hati dan ini dampaknya bisa ke semua saham. Kalau ada down weighting, bukan cuman ke saham konglo tertentu saja. Dan itu bisa terjadi kapan saja, tidak harus menunggu Mei atau Juni meskipun mereka ngasih keputusan di bulan Juni. Jadi masih melihat tata kelola di Indonesia ini gimana gitu kan ya, mereka masih lihat itu. Jadi resiko ini sangat besar sekali untuk market. Saat ini kita masih enjoy trading, ada saham CPO, ada saham konglo yang sudah mulai merangkak naik lagi, tapi exposure di M-Trade itu kita masih sangat jaga banget karena masih ada tantangan dari MSCI ini gitu. Terus itu pertanyaan tentang MSCI dan tentang saham-saham secara umum ya. Terus kemudian aku mau bahas tentang suku bunga. Besok ada penantian tentang suku bunga 2:30 sore, kemungkinan besar ditahan karena kalau mau diturunin ya bisa bikin rupiah melemah. Kalau dinaikin bisa mengganggu pertumbuhan, di mana sekarang Indonesia juga kebijakan perekonomiannya lagi pro-growth. Nah, jadi peluangnya kayaknya bakalan ditahan dulu gitu ya. Gitu. Terus kemudian soal perang juga masih banyak faktor ketidakpastian dan bisa membuat harga minyak kembali naik. Nah, mobil listrik bakalan kena pajak dan ini mungkin ada sedikit impact positif ke ASII dan juga ke IMAS ya. Mobil konvensional dan hybrid itu mungkin bisa jadi lebih bersaing gitu ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham konglo sebelum aku bahas saham BMRI yang merilis laporan keuangan kuartal pertama 2026. Saya mau bahas saham-saham favorit kamu. Bumi pernah menjadi favorit di tahun 2028. Di tahun 2007, 2008 waktu itu crash gede. Saham sejuta umat, kayaknya sekarang kembali menjadi saham sejuta umat. Ada yang masih trauma dengan saham bumi. Hati-hati loh, nanti jatuh. Aku mau kasih tahu. Prinsip kayak gitu harus diterapkan ke semua saham, bukan cuma saham bumi aja. Itu yang pertama. Kemudian tadi ada yang nanya, jadi ada yang bilang gini, ya aku jadi korban saham bumi, aku jadi korban. Ada yang bilang gini, maksudnya dia jadi korban saham bumi dan korban saham BCA. Saya cuma mau menekankan satu hal teman-teman, kalau kita sudah berani masuk berinvestasi instrumen apapun itu, kita adalah korban dari diri kita sendiri. Karena kita tidak mengantisipasi risiko dari awal. Dan di workshop Super Trader hari Sabtu dan Minggu kemarin saya menegaskan ciri-ciri tanda keberhasilan seorang investor dan seorang trader bukan hanya diukur dari cuannya yang pastinya menunjukkan keberhasilan ya, tapi juga bagaimana kita jika kita mengalami kerugian itu sudah kita antisipasi dari awal seberapa besarnya. Loh kok bisa? Kok iso? Ya iso toh. Kalau misalkan kamu ngaturnya duit yang dimasukin di saham, misalkan contoh ya 100 juta, kamu nggak akan rugi lebih dari 100 juta. 1M, kamu nggak akan rugi lebih dari 1M. Sebenarnya kita tuh korban dari mismanage
dari diri kita sendiri, bukan korban dari emiten syalalalala, itu bukan korban dari instrumen investasi apapun. Dan ini juga mohon maaf banget kalau misalkan terjebak dalam investasi bodong, sebenarnya itu adalah korban dari diri kita sendiri. Ini bukan untuk membela mereka yang melakukan investasi bodong, tapi korban dari diri kita sendiri yang mungkin kita kurang terliterasi. Dan untuk teman-teman yang lain yang kurang terliterasi, maka kita yang sudah lebih terliterasi, sudah lebih paham, ada baiknya kita juga membantu mereka juga supaya lebih terliterasi. Dan inilah mengapa saya live di sini. Jadi sebagai bentuk serving atau pelayanan untuk kalian semuanya. Ya, jadi we have to do this. Kalau kalian bisa ngapain? Kalian bisa memberikan contoh di M-Trade, memberikan testimoni, di workshop memberikan testimoni akan proses, bukan cuma cuan. Itu juga membantu teman-teman yang nggak paham di luar sana supaya lebih terliterasi dan terhindar dari hal-hal kerugian yang tidak terantisipasi di awal. Paham ya maksud aku? Bahasanya mungkin agak dalam, tapi intinya tuh gini, kita mesti anticipate dari awal. Di workshop Super Trader diajarin itu kemarin. Jadi lebih menekankan ke manajemen risiko di workshop kemarin. Oke, kita mau lanjut ke saham Konglo, yang saham sejuta umat kalian, yaitu saham Bumi atau saham Bumbung. Singkat aja, kalau di M-Trade Morning Review mungkin akan dibahas lebih jelas. Ya, ini turun atau koreksi normal, berpotensi terkoreksi bahkan sampai ke 234. Kalau sampai 234 ini merupakan area yang sebenarnya masih oke selama volume transaksinya itu kecil gitu. Jadi kita melihat Bumbum ini menarik, terus kemudian kita mau lihat juga BRMS juga menarik di sini, tapi sudah lumayan jalan. Jadi mungkin buat yang belum punya masih harus menunggu retracement. BRMS belum dikasih retracement, terus kemudian ENRG saat ini juga menarik, kita juga masih akan watch untuk saham ini. Dan sorry agak cepat ya. Terus Dewa kita juga watch saham ini. Nah, meskipun demikian selalu ingat akan exposure ya. Di M-Trade akan diingatkan besok exposure-nya berapa aja atau total modal, karena resiko dari sesuatu yang di luar kendali kita kayak MSCI itu kita masih belum bisa tahu bakalan gimana. Hopefully bakalan bagus, dan ini menjadi satu reformasi atau transformasi governance pasar modal, pasar saham di Indonesia, sehingga semoga sentimen negatifnya cepetan diberesin tahun ini 2027 bisa lebih bagus. Ya, terus kemudian jadi grup Bakri itu kalau aku melihat lagi dapat sentimen positif atau angin positif dari pemerintah, kok kayaknya Pak Prabowo cukup senang gitu ya. Kayak kemarin waktu datang di VKTR, ada acara di pabrik VKTR atau di acara apa ya waktu itu, di YouTube, salah satu YouTube, aku melihat beliau juga komentarnya positif mengenai Pak Bakri gitu. Jadi tanya ke Pak Anindya, bapakmu mana, ini kawanku kok nggak hadir gitu. Jadi dukungannya sangat luar biasa sekali untuk grup ini. Dan mungkin karena ada electric vehicle EV bus yang mendorong Indonesia untuk lebih melepaskan ketergantungan pada minyak global. Jadi mungkin timingnya bagus, timingnya pas. Jadi kita lihat aja saham-sahamnya. Oke ya, menarik. Nah, untuk BNBR hari ini banyak banget ditanyain ada pattern cup and handle di sini. Masih berpotensi naik, tapi di sini kita ngelihat untuk resikonya agak lumayan besar. Jadi mungkin jika ada retracement atau ada sideways itu juga menarik ya. Kita akan watch untuk saham BNBR ini. Ya, terus kemudian ini cepat aja di M-Trade akan dibahas pastinya lebih detail lagi. Dan juga Raja dan Ratu sebenarnya ini patternnya juga normal retracement, beautiful retracement malahan ya. Jadi Ratu di sini juga beautiful retracement, tapi sebenarnya secara likuiditasnya masih agak kurang. Aku mau move ke grupnya Pak Pepe.
grup Pak PP pun sebenarnya ini beautiful retracement juga, tapi M-Trade masih agak berhati-hati atau wait and see karena salah satu saham dari grup ini masuk HSC. Jadi kita lagi masih wait and see lagi karena dari bursa juga saat ini mungkin masih dalam proses beberes atau rapi-rapi dan masih dalam pengawasan masih dalam pengawasan MSCI juga ya. Jadi kita kayaknya menunggu dulu gitu, meskipun ini patternnya beautiful retracement juga TPIA. Kalau kalian mau trade at your own risk, dan untuk alumni super trader, workshop super trader, kita lebih memberikan kebebasan di dalam memilih saham, nggak harus plug M-Trade. Mungkin alumni super trader mereka ada yang mau trade saham-saham ini sih, kita lebih kasih kebebasan karena kemarin secara mindset apa tuh kalau duduk 2 hari ngelihat saya ngomong tanpa putus gitu ya. Bayangin kalian nonton saya ngomong tanpa putus 1 jam, kalian dapat mindset buat yang memperhatikan tiap hari. Nah itu 2 hari full. Hopefully bisa mengambil keputusan yang mungkin lebih secara profil risiko lebih tinggi juga dibandingkan dengan M-Traders. M-Traders bisa nggak sih seperti itu? Oh bisa banget. M-Traders punya kualitas profil resiko seperti alumni WST, workshop super trader, bisa banget. Caranya gimana? Harus komitmen setiap hari videonya ditontonin, setiap hari nonton morning briefing. Kalau kalian bisa seperti itu, nggak ikut workshop super trader, ya nggak masalah. Tapi kalau mau fokus 2 hari nonton, benar-benar dipantauin banget benar ini, silahkan. Nah caranya DM saya WST atau ke websitenya supertrader.id. DM saya WST, nama, email, dan nomor WA kamu. Nanti akan dibantu oleh tim aku, dibantu di info untuk daftar di bulan September nanti, di bulan September ya. Jadi saya agak mengurangi untuk workshop tahun depan, kemungkinan cuma sekali saja. Jadi saya nggak akan bikin workshop setahun 2 kali lagi. Kenapa? Kayaknya semakin umur semakin introvert. Bukan sih guys, saya semakin ke belakang semakin fokus pada pengembangan infrastruktur atau internal di M-Trade gitu. Lebih fokus aja. Jadi yang nanya kenapa jarang podcast juga lebih fokus di M-Trade. Jadi balik lagi ke saham PP. Saham PP ini sebenarnya beberapa saham ya, kayak TPIA, terus saham apa lagi sih? Kayak BRPT, ini normal retracement dan just beautiful retracement bisa naik lagi. Tapi saran kita sih memang masih tetap untuk mengurangi posisi. Alumni super trader, kalau kalian mau trade ini, trade at your own risk, boleh banget. Aku mau ke Bank Mandiri. Bank Mandiri baru aja merilis laporan keuangan kuartal 1 2026 di mana pendapatan bunganya naik 11% secara tahunan, laba bersih naik 16,6% secara tahunan. Didorong dengan CKPN-nya yang juga berhasil diturunkan 20%, dan ini juga bagus, artinya berarti mereka memperkirakan ke depan potensi kredit macet itu berkurang atau turun. Mungkin ada yang nanya kalau nanti menyalurkan kredit ke Kopdes tingkat kredit macetnya naik bagaimana ya? Ada potensi juga gitu. Jadi kalau misalkan ini ngomong di luar Bank Mandiri ya, ngomong di luar Bank Mandiri. Kalau misalkan ke depan dengan kebijakan yang pro growth ini, tingkat kredit macet naik bisa nggak? Oh ya masuk akal sih, itu udah pasangannya. Cuman sekali lagi ya, ini kalau kata teman saya yang dia pebisnis gitu ya, kata teman saya pebisnis, ya kalau nggak ngutang gimana berkembangnya? Meskipun POV-nya beda-beda. Kalau saya agak berhati-hati dengan utang gitu. Saya tipe yang mungkin kalian bisa ngelihat karakter saya yang lebih berhati-hati gitu loh. Jadi tapi ada juga orang-orang yang nggak salah juga, kalau ngutang bakalan lebih cepat pertumbuhannya. Bank Mandiri, laba bersihnya naik 16,8% secara tahunan, kredit tumbuh 16,2% secara tahunan, dana pihak ketiga naik 21% secara tahunan. Kita mau lihat chartnya bagaimana. Yang di tok yang di YT, baterai aku di device 2 device ini agak low, jadi kalian meluncur ke Igoi aku aja, @elemen_official, daripada nanti tiba-tiba mati ininya ya, aku lupa ngecas tadi. Wah, baterai laptop pun low juga nih ya. Oke, terus kemudian ESA, aku mau bahas saham ESA yang juga diuntungkan.
diuntungkan dalam tanda kutip dari kondisi geopolitik saat ini. Hari ini tadi breakout dan masih akan berpotensi untuk melanjutkan stage 2 atau tren naiknya meskipun ini agak lambat ya. Emiten ini geraknya banyak sideways-nya. Saya akan langsung cepat saja, saya akan bahas sedikit US Stocks hari ini. Indeks saham Amerika dibuka menguat tipis, Dow Jones naik 0,5% dan S&P 500 naik 0,1%. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, jadi ada yang minta diupdate US Stocks, saya akan update sedikit sebelum ke Indo Stocks lagi. Dan juga Nasdaq, teman-teman perhatikan, meskipun lagi kondisi perang ya, lagi kondisi perang saat ini dan gencatan senjatanya bisa dibilang agak gagal, saham Amerika itu rally sejak 8 April kemarin, perkiraan gencatan senjata sampai sekarang gitu, sampai sekarang ya. Nah, teman-teman bisa melihat untuk beberapa saham semikonduktor ya, ini juga naik signifikan. Dan M-Trade ini ada trade buy pada waktu itu, AMD ya, dari tanggal 7 April waktu itu udah hampir gencatan senjata dan cuannya sekarang mencapai 26%. Pastinya ada resiko juga teman-teman semuanya. Jadi M-Trade US, saya memperkenalkan M-Trade US untuk teman-teman semuanya. Dan ini Intel Corporation juga naik tinggi. M-Trade kebetulan belum review buy karena enggak semua di review juga guys. Dan ini mostly saham-saham di Amerika naik di tengah kondisi global yang seperti ini. Saya hanya mau kasih lihat saja. Dan ini 46% M-Trade, ada saham ARM ya, atau ARM Holdings. Dan ada saham ini saya baru mengupdate saham-saham aktif dan bukan mau sekedar pamer cuan, bukan ya. Marvell Technology pun juga naik 2 hari ini berturut-turut dan masih uptrend. Dan M-Trade belum review buy. Terus kemudian beberapa saham perbankan seperti saham Citigroup ini juga naik banyak sejak gencatan senjata kemarin. Saya cuma mau kasih lihat teman-teman semuanya, tidak ada salahnya kalau teman-teman belajar US Stocks atau belajar instrumen lain supaya teman-teman ada POV yang berbeda ya, atau mungkin ada kesempatan yang lain. Nah, pajaknya bagaimana? Memang agak lumayan tinggi, tapi teman-teman semuanya tidak perlu keluarin duit dari Indonesia ke broker luar. Di Indonesia sudah banyak broker saham Indonesia ya. Ada bimbingannya caranya gimana selengkapnya di M-Trade US Academy. Sementara ini masih tertutup untuk M-Trade ID user yang mau naik kelas. Nanti semoga nggak lama lagi, mungkin nggak ada 1 bulan lagi, semoga kita bisa grand launch untuk kalian semuanya bisa ikut belajar M-Trade US. Ingat, resikonya jauh lebih tinggi. Saya mau kembali ke Indo Stock sebelum tok-tok YT dan laptop saya benar-benar kehabisan baterai atau mati pet. Nah, kemarin yang udah di workshop Super Trader bisa tuh belajar di M-Trade US, bisa naik kelas. Kemudian ada testimoni, baru dapat testimoni, ada yang iseng trading Singapore market itu ternyata juga bisa cuan juga ya. Memang bisa ya dari semua ini. Oke, nah teman-teman, aku mau bahas pertanyaan kalian. Sebenarnya sudah banyak sekali saham Indo yang aku bahas ya. Kedepan aku akan combine untuk bahas US Stocks juga. Mulai hari ini tadi aku nyicil dikit-dikit ya. Nah, ini TINS masih sideways, masih bisa di watch, tapi pergerakannya masih belum signifikan. Kemudian Antam ini M-Trade juga ada beberapa hari yang lalu dan kita kayaknya mulai mau siap-siap profit taking ya, tergantung nanti kalau breakdown di sini kita akan profit taking meskipun jangan menengah, tapi kayaknya masih cukup oke ya. Jadi kita lagi wait and see dulu gitu, kita wait and see dulu gitu ya, belum kita sell untuk jangka menengahnya. Toba kita masih wait and see dulu saat ini. Ada potensi dia mantul naik, mungkin bisa digunakan untuk mengurangi posisi dari yang punya modal di atas, mungkin masih nyangkut harum, lagi sideways aja, tunggu di area 975 kalau mau masuk best price. Miu nanya Bumi masih malu-malu ya, sudah saya bahas Bumi di awal. Agustuan, ADRO, ADMR, AAD, Indi, oke. Selebihnya akan dibahas di morning briefing and trade besok. ADRO wait and see dulu aja. Ini mirip kayak AADI ya. Jadi saham batubara juga masih wait and see. ADMR wait and see dulu aja. Wait and see dulu. Kita lebih ngelihat ke grup Bakri, saham-saham grup Bakri.
Itu yang kelihatan retracementnya oke. Selain Bakri ada Hapsoro, PP juga sebenarnya saham-sahamnya secara metode, secara chart bagus, tapi kita lagi masih wait and see dulu. Aku mau cek komen kalian semua apa kabarnya. Yang di tok baterainya 3%, oke. Cas udah bahas Toba walaupun dikit lagi sideways, ada potensi mantul. Jadi saat ini saham-saham yang lain ya, Toba, terus saham-saham Konglo itu ada potensi naik selama MSCI itu nggak ngedowngrade. Jadi kalau saran aku jangan pelit dengan agresif. Toba itu arahnya bisa naik tapi untuk ngurangin posisi. Kenapa nggak strong buy? Karena ya anginnya belum ke situ aja. Oke, saham Big Bang sudah saya bahas, BCA saya sudah bahas di awal banget tadi. Ini ada yang nanya. Terus kemudian saham oils, apakah masih bisa naik? Aku minus di sini. Ada yang nanya, kalau naik sih bisa naik, tapi kurangin posisi aja. Saham oils ini resikonya sangat tinggi sekali. Lulu itu ada inverse head and shoulders kah? Ada yang nanya saham US Lulu. Mari kita lihat. Iya, inverse head and shoulders. Iya, saya inverse head and shoulders. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Aku udah bahas banyak hari ini. Yang pertama tadi aku bahas tentang Big Banks dan investing pastinya. Kemudian yang kedua terkait dengan tantangan dari MSCI dan kapan akan di review. Kemudian apa lagi ya? Aku lupa 1 2 3 4. Lupa. Ya udah, aku live-nya segitu aja. Tiba-tiba aku lapar lagi, boleh makan nggak ya jam segini? Makan nggak ya? Makan atau bubuk ya? Properti valuasi sangat murah sekali ya, valuasi sangat murah, dan kita akan mungkin bahas di Invest, kita akan review di Invest gitu ya. Ternyata Miss juga merasa makin berumur makin introvert sama sama aku nggak tahu ya, aku makin introvert atau makin fokus sama pengembangan infrastruktur M-Trade sih. Jadi kita lagi mengembangkan banyak hal di M-Trade, lagi mendidik tim, mendidik leaders kan, karena kita pengen berkembang untuk bisa lebih bagus lagi memberikan, bukan secara kuantiti tapi layanan yang bisa lebih bagus lagi. Dan itu pekerjaan yang sangat banyak sekali di internal GoTo. Pada teriak-teriak bahasin GoTo terlalu cepat waktunya, 1 jam sudah 1 jam, telat 10 menit sih tadi. Saham kalau dekat 50 itu aku sangat berhati-hati banget. Jadi no buy recommendation, kalau naik kurangin aja posisinya. Pak Jungki ngomong gudeg setabelan, aku malah kebayangnya soto setabelan. Ya wis. Aduh, udah malam makan gak sih? Ya udahlah ya, gitu aja teman-teman semuanya. Hari Sabtu ini ada webinar Invest Start, dan saya sudah mulai terpikir untuk karena saking murahnya saham-saham bagus, kita mulai memberikan edukasi untuk investing lagi selain untuk trading. Karena POV investing sangat berbeda. Saya mengundang teman-teman semuanya untuk join di webinar Invest Start hari Sabtu nanti jam 10 pagi. Jam 10 pagi, dan semoga di tahun ini juga kita bisa memberikan edukasi untuk investing buat US stocks, tapi kayaknya timingnya lebih ke Indo stocks deh kalau saham-sahamnya murah kayak saat ini gitu. Oke, semoga bisa bermanfaat semuanya. Dan yang mau ikut workshop Super Trader di bulan September nanti, karena kemarin baru aja habis di April, bis pelaksananya Sabtu Minggu kemarin, jadi aku masih keinget fresh ngasih tahu ini ke kalian. Di September just DM saya WST, nama, nomor, WA, dan email kalian. Solo Ngawi deket, jauh guys. Makan. Matur nuwun, selamat malam semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Salah profit. Salam sabar berproses. Bye. Selamat Hari Kartini.